Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang kita akan belajar tentang fungsi logika ya. Nah, ini Bapak sudah punya contoh tabel soal tentang fungsi logika. Fungsi logika itu seperti apa, Pak? Nah, ini Bapak contohkan tuntas belum tuntas ya. Nah, tapi sebelum ke soal, Bapak akan coba teoritisnya dulu seperti apa yang namanya dengan fungsi if. Fungsi if ini merupakan salah satu fungsi paling populer di Microsoft Excel ya, yang biasa digunakan di Microsoft Excel, yang memungkinkan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Nanti seperti apa Pak nilai dan perkiraannya, nanti Bapak jelaskan di prakteknya ya. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil yang pertama menggunakan perbandingan benar, dan hasil yang kedua adalah perbandingan salah. Nah, ini Bapak contohkan seperti ini ya. Nah, ini nilainya seperti ini. Perbandingan benar yang salahnya seperti apa, Pak? Oke, Bapak coba jelaskan. Nah, contoh, jika nilai rapot ini nilainya lebih dari sama dengan 80, ini Bapak contohkan KKM-nya setiap mata pelajarannya adalah 80 ya. Jadi kalau nilai rapot ini nilainya lebih dari sama dengan 80, maka dia tuntas. Kalau Pak, bagaimana kalau kurang? Kalau kurang berarti dia belum tuntas. Rumusnya seperti apa Pak? Nah, ini rumusnya yang ada di atas seperti ini. Contoh, if L6 itu yang ini ya nih. If L6 atau nilai rapot lebih dari sama dengan 80, jelas ya, berarti kalau nilai rapot ini lebih dari sama dengan 80, maka keterangannya dia tuntas. Itu adalah kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang keduanya adalah belum tuntas atau false. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu satu, kalian tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Ini untuk fungsi if yang dua logika ya. Oke, seperti itu. Jadi Bapak ulangi, ini ada dua logika. Yang pertama adalah logika tuntas, dan logika yang kedua adalah belum tuntas. Berikutnya yaitu predikat ya. Nah, predikat ini logikanya ada 5 ya. Yang pertama, jika sel 6, nah ini sel 6 itu berarti yang ini ya, nilai rapot ini ya, lebih dari sama dengan 90, maka predikatnya dapat A. Nah, ini dapat A. Kenapa dapat A? Karena dia lebih dari 90. Kalau 90 gimana Pak? Tetap dia dapat predikat A. Kenapa? Karena di sini lebih dari sama dengan. Berikutnya logika yang kedua, kalau sel L6 lebih dari sama dengan 80. Jadi kalau di sininya lebih dari sama dengan 80, berarti dia dapat B, tapi batasannya sampai 89. Kenapa 89? Karena 90-nya sudah masuk ke A. Berikutnya logika yang ketiga, jika sel L6 lebih dari sama dengan 70, ini 70, berarti dia dari mulai 70 ya sampai dengan 79. Kenapa 79? Karena 80-nya sudah dapat B, berarti kalau yang ini dia dapat C. Nah, ini Bapak contohkan 75, dia dapat C ini ya. Berikutnya logika yang keempat, jika sel L6 ini lebih dari sama dengan 60, maka predikatnya dapat D. Kenapa dapat D? Ya, karena dia lebih dari sama dengan 80. Pak, ini 64 nih Bapak contohkan di sini. 64 dia dapat D. Ini rumusnya seperti ini ya. Mana rumusnya? Oh, maaf. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, logika yang terakhir adalah jika tidak di antara itu, jika tidak di antara ini, maka dia dapat E. Maksudnya gimana Pak dapat E itu? Berarti kalau nilainya 0 sampai dengan 59, dia predikatnya dapat E. Bapak contohkan yang mana? Nih, yang ini. Nah, ini E. Kenapa E? Karena nilai rapotnya ininya dia mendapat nilai 53. Pak, rumusnya seperti apa Pak? Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini logika yang pertama, ini logika yang kedua, yang ketiga,
Yang keempat, nah yang kelima adalah yang bagian false-nya. Jadi kalau tidak di antara ini dia dapat E. Tidak di antara ini itu yang mana Pak? 0 sampai dengan 59. Seperti itu kira-kira ya. Nah silakan kalian coba buat tabel seperti ini ya. Tabel logika seperti ini. Bapak ulangi lagi, ini cari nilai jumlahnya dulu menggunakan rumusan, nilai rapotnya dicari dulu, jumlah dibagi 8 mata pelajaran ya. Lalu nilai tuntasnya ini rumusnya di sini sudah kelihatan lebih dari 80, ini Bapak contohkan ke KM-nya 80 ya. Nah, lalu predikat ini untuk A, B, C dan E ya. Ini ada 5 predikat. Ini nilai rata-ratanya, nanti kalian tinggal tarik saja. Lalu nilai tertinggi, lalu nilai terendah. Oke, cukup sekian pertemuan dari Bapak. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.